Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tetap semangat? Ya, Semangat. Semangat. Alhamdulillah semangat semua. Sebelum Bapak selanjutnya presentasi keadaan siswa, apa semua sudah hadir? ada yang izin Pak. Diare. Absen? Ainul Huri ada? Absen. Ibu Mokharamah ada? Sudah hadir Pak. Ya, ada semua lah? Alhamdulillah Pak hadir. Ya. Ada Pak Guru. Alhamdulillah semuanya sudah hadir. Kita hari ini belajar akidah akhlak tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Kita belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sebelum kita belajar selanjutnya, kita ingat pelajaran minggu dahulu tentang apa anak-anak? Akhlak terpuji. Ya. Masih ingat anak-anak? Masih Ya, Pak. apa saja akhlak terpuji? Sabar. Akhlak terhadap Allah. Ingat enggak? Masih Ingat enggak? Pak. Iya. Ingat, Yang Pak. kedua, akhlak terhadap siapa? Akhlak terhadap Orang tua. ya orang tua bisa. Selanjutnya, akhlak terhadap Guru. lah. Nah, selanjutnya akhlak terhadap siapa? Orang Kita tua. baru Guru peringati. Akhlak terhadap Guru. 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 Nah, itu kita ingat kembali. Alhamdulillah anak-anak sudah ingat tentang akhlak terpuji. Mari kita selanjutnya belajar tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Mari kita, Bapak ada video tentang kisah Nabi Ismail yang pendek, ya, yang pendek animasinya. Mari kita simak, Bapak carikan dulu. Belum menonton kisah ini, ambil buku tulis dan pulpen yang bisa dicatat tentang apa kisahnya. Ya Pak. Ulangi Pak, kisah Nabi siapa tadi Pak? Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Tulis Pak, di sini saya tulis Tulis. Nabi Adam. Assalamualaikum Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Sudah. Nah. Oke anak-anak, hari ini Ayah akan menceritakan kisah tentang Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail alaihi salam adalah anak Nabi Ibrahim alaihi salam dan Bunda Hajar. Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihi salam inilah kemudian lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ismail alaihissalam adalah putra Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri beliau Hajar. Jadi nama ayah Ismail itu Nabi Ibrahim alaihissalam dan ibunya bernama Hajar. Nah, pada saat masih bayi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menempatkan Hajar beserta bayinya Ismail di suatu lembah yang sangat tandus di tanah
Maka Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Hajar dan putranya ke tempat tersebut dan meninggalkannya. Selanjutnya, setelah pembekalan yang dibawa Hajar habis, Hajar mencari kemana-mana namun tidak mendapatkan hasil. Hajar melihat ke arah Safa. Ia berlari-lari ke bukit Safa. Sepertinya di tempat itu terlihat ada air, tetapi ternyata ia tidak mendapatkan air. Kemudian ia melihat ke arah Marwah. Sepertinya terlihat ada air di Marwah. Ternyata juga tidak dapat air. Hal tersebut dilakukan Hajar sebanyak 7 kali. Selanjutnya, atas proses tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk menyuruh Ismail yang masih bayi menjejakkan kakinya ke pasir. Setelah itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, keluarlah air yang sangat jernih. Mengetahui hal tersebut, jadi setelah diletakkan Ismail tadi di padang pasir, menjejakkan kakinya, akhirnya keluar air. Anak-anak, apa di sini sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham. Pak. Lanjutkan kisahnya. Apa Ahmad Gimali? Pertanyaan? Kasih Pak suaranya. Waktu itu apa belum ada aqua ya Pak ya? Kok nggak bawa aqua untuk anaknya yang bautan gitu? Belum ada Pak yang jualan aqua pada waktu itu Pak. Ada pertanyaan lagi? Pabriknya ya. Pon, Sampun, Pak. lanjutkan Pak. kisahnya. Kita lanjutkan dulu kisahnya. Iya, Nanti lanjutkan, Pak. ya. Setelah itu Hajar mengumpulkan air yang keluar dengan mengatakan Zam-Zam. Nah, jadi air yang keluar ini disebut atau dikatakan Zam-Zam. Setelah peristiwa itu, banyak kafilah dagang yang mampir dan meminum air Zam-Zam. Akhirnya tempat tersebut menjadi ramai. Nah, jadi sampai sekarang air Zam-Zam diminum yang ada di sana, dan bagi jemaah umroh dan haji bisa membawa ke tanah air untuk diberikan kepada keluarga dan tetangganya. Selanjutnya, Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke Mekah untuk tinggal bersama Hajar dan Ismail. Setelah Ismail mencapai masa kanak-kanak, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu malam mimpinya untuk mengorbankan putranya yang bernama Ismail. Ismail menyuruh ayahnya untuk segera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut dan menerimanya dengan ikhlas. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam membawa Ismail ke suatu lembah untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada pertanyaan, anak-anak? Atau dilanjutkan kisahnya dulu? Dilanjutkan Lanjut, dulu, Pak. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Dengarkan baik-baik. Pada saat proses kewajiban Ismail diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba yang sangat besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail putranya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawa domba tersebut untuk dibagi-bagikan dagingnya kepada masyarakat. Setelah Ismail menginjak usia dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah. Setelah bangunan Ka'bah tinggi, Nabi alaihissalam menyuruh Ismail mencarikan batu sebagai pijakan. Pijakan kaki Nabi Ibrahim alaihissalam itulah sampai sekarang
masih dapat disaksikan di sekitar bangunan Ka'bah. Kita lanjutkan. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami dan jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepadamu. Tunjukkanlah kami berdua cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, serta terimalah taubat kami. Sesungguhnya Engkaulah Maha Penerima taubat dan Maha Penyayang." Nah, itulah kisah pendek tentang Nabi Ismail alaihi salam. Anak-anak, sudah paham? Boleh tanya, Pak? Ada pertanyaan? Pak, boleh tanya, Pak? Mana? Boleh tanya. Suaranya dikasih lagi. Ada pertanyaan? Selesai, Pak. Sudah selesai? Ya, Sudah selesai kisahnya, Pak? Pendek aja. ya. Mau tanya, Pak. Ya, silakan, Nak. Begini, itu kan Ya. Ismail itu kan hanya laki-laki satu-satunya. Iya, iya, ya enggak. Iya. Kakak tidak ada adik. Nggih. Kok dia dipotong sama ayahnya mau? Itu apa Ismail itu juga ada sekolah pendidikan karakter atau gimana waktu itu, apa sudah ada sekolah MI atau gimana gitu, Pak? Mohon penjelasan. Iya, Nak. Waktu itu tidak ada sekolah, tapi dari pendidikan orang tua terhadap anaknya. Nah, jadi pendidikan waktu itu hanya kepada orang tua yang mendidik. Nah, ada lagi pertanyaannya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi. Bapak bagi di sini diskusinya, bagi Iya, Pak. Pak Guru. kelompok. Ya, 2 kelompok aja lah. Nah, kelompok pertama itu yang sebagai ketua anak Dahuri. Bisa? Ya. Kelompok kedua anak Hanifah. Sebagai kelompok kedua, ini ada tugas kalian untuk menceritakan tentang kisah Nabi Ismail. Silakan. Ya, silakan kerjakan kelompoknya. Ya, Pak. Ya, Waktunya berapa menit, Bapak Pak? tunggu. Kalau ngarang cerita Pak Guru, agak lama nanti. ya Itu singkatnya saja, Bu. Pak. ada yang bertanya, Pak. Ya, silakan. Pak Bon. Silakan pertanyaannya sambil dibuat kisahnya yang pendek, apa yang Bapak sampaikan tadi atau menonton video tadi. Silakan. Ya, sudah. Silakan kita presentasi. Yang pertama, kelompok pertama, Pak Ainul Huri. Sudah siap? Ya, Pak. Ya. Anak Pak Ainul Huri, silakan. Presentasinya. Ya, siap, Pak. Ini maju ya. Apa tadi tentang kisah Nabi Kisah Ismail? Nabi Ismail, Pak Guru ya. Iya. Iya. Nabi Ismail. Nabi yang diutus oleh Allah, Pak ya. Iya, iya, iya. Kemudian Nabi Ismail tentu banyak berjuang terhadap kaumnya, Iya. ya kan? Iya, iya. Nah, Oke. pada akhirnya ayahnya yang bernama Nabi Ibrahim bermimpilah Oke. untuk menyembelihnya. Begitu, Pak, ceritanya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak.
sudah bisa sedikit tentang kisah Nabi alaihissalam. Tepuk Iya. tangan semuanya. Pak Guru, Ya, selanjutnya mana tepuk tangannya Pak Guru? sudah. Ya, selanjutnya kelompok 2, silakan sampaikan tentang apa yang bisa ditangkap tentang kisah Nabi Ismail tadi. Silakan anak Anda Hanifah. Waktu dahulu kala itu disuruh oleh Allah untuk Ya, berpindah tempat bersama istrinya bernama Siti Hajar. ya, Itu betul. Mekah. Nah, dalam Ya. perjalanan itu kan musim panas ya Pak ya di Ya, Arab di gurun tidak pasir. ada Mekah. pohon jambu, pohon pelem atau pohon nate untuk berteduh, adanya padang pasir. Nah, karena Enggak ada itu. itu si Ismail ini, bayi yang dibawa oleh Ibrahim dan Hajar ini kan kepanasan, dia nggak bawa susu, nggak bawa aqua, nggak bawa minuman. Nah, Iya. akhirnya dia minta minum. Nah, akhirnya si Ismail itu cara bahasanya mriki niku kecil-kecil ngoten, kakinya mancal-mancal gitu loh Pak. Nah, akhirnya Kejam. atas izin Allah, atas perencalan kakinya Ismail itu mengeluarkan air sehingga sebutlah sumur Zam-Zam yang sampai sekarang. Sedangkan artinya Zam-Zam itu berkumpul gitu, air jadi mengumpul Ya. terus bisa untuk minum. Nah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian si Ibrahim ini ada perintah dari Allah melalui mimpi. Nah, Ibrahim ini disuruh untuk menyembelih si Ismail. Nah, karena Ibrahim ini merasa dipun nggih, dia tunggu-tunggu anak laki-laki satu-satunya, dia menunggunya sampai 99 tahun. Kemudian ada mimpi untuk memotong anak laki-laki satu-satunya. Iya. Dia nareni tengah anak lanang tadi itu Ismail. Nah, Ya. karena Ismail ini sebagai anak yang patuh dan taat pada orang tua, akhirnya Ismail ini samina wa atau manut mawon datang bapaknya gitu. Iya. Ya, terjadilah prosesi pemotongan Nabi Ismail. Nah, ketika Nabi Ismail itu mau dipotong atas izin Allah, yang tadinya itu Ismail mau dipotong digantikan oleh malaikat Jibril waktu itu. Iya. Diganti seekor domba yang sangat besar. Nah, itu kurang lebihnya, jadi menjadi kisah sampai sekarang ada peristiwa kurban begitu Pak. Ya begitulah Pak, kurang lebih yang dapat saya tangkap dari diskusi kelompok 2. Terima kasih Pak. Ya, mantap Bapak. Anak-anak mantap. Nah, kasih jempol. Terima kasih dah. Wow. Ya, tepuk tangan untuk semuanya untuk kelompok 2. Ya. Sampai di sini dulu diskusinya. Berhubung waktunya sudah habis, hampir ganti mata pelajaran. Mari kita simpulkan bersama-sama tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ayo anak-anak, apa saja kesimpulannya? Silakan. Yang Saya, Bapak sampaikan Pak. tadi. Ya, silakan. Sudah boleh ini Pak, berpendapat Pak. Iya, silakan. Oke, Nabi Ismail putranya Nabi Ibrahim Pak. Ya. Ibunya bersama namanya? Namanya Siti Hajar. Iya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Anak-anak? Saya Pipi? Pak, Ya. saya boleh Pak? Ya, silakan. Ya, sebagai anak, maka kita harus patuh terhadap orang tua Pak. Iya. Selama yang diajak ataupun yang disampaikan itu adalah kebenaran.
Begitu Ya. Pak, terima kasih. Inggih. Ya anak-anak, Nah, lewat gitu. anak. Kita harus patuh terhadap orang tua. Wah, Itu. Ya, kita simpulkan untuk pelajaran selanjutnya tetap masih tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, tentang hikmah kisah Nabi Ismail alaihissalam. Silakan anak-anak bisa dibuka Google-nya untuk mencari informasi tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam atau pergi ke perpustakaan. Demikian pertemuan hari ini. Tutup. Sebelum kita tutup, kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.